Monggo Ustaz ini. Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Haji Nur Soleh SPD MPD sebagai pembicara kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Kepala Seksi Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Aisyah Jumbersari, Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Ahad Ceria yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa melangkahkan kaki menuju majelis pengajian Ahad Ceria dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, untuk mengawali pengajian edisi pada bulan Juli ini, mari kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah lantunan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh siswi SD Muhammadiyah 1 Jember. Kepada Ananda kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا
وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan terima kasih adalah lantunan Al-Quran surah Al-Insyirah yang memberikan inspirasi kepada kita Bapak Ibu. Di antaranya adalah ayat yang berbunyi latar kabunna tobakon an tobak. Jadi manusia ini dijadikan oleh Allah setingkat demi setingkat, setahap demi setahap, step by step, termasuk kehadiran dalam pengajian akhiriyah. Kalau disuruh datang jam 6 tepat, itu tidak bisa. Ada yang 6.05, 6.10, 6.15, kalau katanya Pak Raka malah datang jam 7. Jadi para bujeran berudirkan. Nah, Bapak Ibu, berikutnya adalah sambutan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sumbersari kepada Profesor Khairul Sadikin. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad
sunnata alaikum. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna rahman waj'alna min ibadika sholihin. Yang sama-sama kita hormati pemateri kita pagi ini, Bapak Ustadz Nur Soleh, yang kebetulan kasih haji dan umroh teman sumber telah ada di tengah-tengah kita sebelum kita ada. Ini yang pertama, saya mohon maaf ya. Saya biasanya tidak pernah telat. Saya selalu biasanya mendahului pemateri. Nanti saya jam 6 kurang 7 menit sudah parkir sepeda motor. Ternyata Ustadz Nur Soleh sudah di depan. Untuk itu kita semua perlu minta maaf kepada beliau. Yang terhormat para peserta pengajian umum Ahadiyah yang terdiri dari pimpinan Gabah Sumbersari, pimpinan Aisyah, BRM, BRA. Ini tak harus disebut semua, Ustaz protes Ustaz kalau tidak disebut. TK apa, TK Jasmin, Panti Asuhan Putra Budi Mulia, dan Panti Asuhan Putri ini yang seragam. Saya dirasani tadi sama Ustadz Dian. Bagus seragamnya kayak lomper katanya. Tapi ada apa-apa, bagus tapi kan ada kata bagusnya kayak lomper. Para simpatisan, para hadirin, peserta pengajian yang dimuliakan Allah. Saya juga diperseni Ustadz Nur Soleh. Harus nanti yang agak lama sambil menunggu jamaah, kok enak. Enggak, yang harus lama ini ustadznya nanti ya kita sedikit saja. Pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Ustadz Nur Soleh di tengah-tengah kesibukan beliau. Beliau masih menyempatkan hadir di pengajian umum Ahadiyah yang tadi saya cerita bahwa pematerinya macam-macam. Kapan itu Dandim, kemudian Kapolres, ya, Kemenang, Gus Aap pernah, Lutfi pernah. Yang akan datang insya Allah seorang kiai dari Banyuwangi. Ini Pak Jasmili yang akan ngurus nanti. Jadi karena ini pengajian umum yang memang umum sifatnya. Untuk itu terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf sekali lagi yang tadi telah datang lebih awal dibanding kita. Tetapi kita selalu 6.15 kita akan mulai, ada atau tidak ada. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa hari ini agak sepi? Tahu nggak? Ini adalah dampak penutupan Gunung Bumitre. Ada kaitannya itu dampak penutupan Gunung Bumitre. Ternyata bensin kosong jemur, sehingga yang mau berangkat luar biasa. Ustaz Kamar Abdul Nasir ya. Ya Allah, ini ada kawan dari Kupang. Silakan di depan Ustaz. Ya Allah, ini sahabat saya, teman seperjuangan, sama-sama makan nasi tidak karuan dulu. Silakan Ustaz. Sudah ambil kedudukan saya situ ya, tapi nanti saya suruh ini. Beliau kawan dari sini Ustaz, tapi sekarang sedang mengabdi di Kupang ya Ustaz, di Universitas Muhammadiyah Kupang, dan beliau kabarnya sudah diangkat menjadi kepala suku di kita. Saya lanjutkan kenapa tadi ini sepi, dampak bensin tidak ada. Berangkat dari Gunung Batu ke rumah ke sini, setidaknya ada ketemu 2 orang yang kehabisan bensin. Dituntut. Yang pertama dekat gumuk, dari jauh kelihatan. Ini kasihan kan? Naik, turun. Saya bantu atau tidak?
Hanya berdoa satu saya, akan saya bantu, tapi mudah-mudahan tidak ada teman pengajian yang tahu. Kalau tahu pasti, oh Pak Hairus ini kok dengan cewek. Akhirnya saya naik, saya parkir, saya kembali ke bawah. Kenapa? Mbak apa Bu ini? Kalau mengambil Mbak dikira saya ini genit ya. Kalau dipanggil Ibu masih agak muda, agak repot. Akhirnya saya meragukan diri. Ada apa Mbak? Pak penghabisan bensin. Kelihatannya sudah apa ya, merah. Ya kalau saya panggil ya Humairah gitu. Isinya yang kemerah-merahan ya. Kasihan. Mbak boleh saya bantu? Gak usah Mbak. Gak enak. Gak nyaman ini ya. Gak usah Mbak. Ternyata masih anak-anak itu masih muda sekali. Gak usah Mbak. Gak apa-apa Mbak. Ayo Mbak. Akhirnya saya dorong naik ke atas. Doa saya tetap. Mudah-mudahan tidak ketemu teman-temanmu bisa. Mudah-mudahan apalagi ketemu ustadznya. Waduh. Maka ini nanti. Sampai di atas. Dia mengatakan begini, dari mana dorongnya Mbak? Dari RRI. Habisnya di mana Mbak? Di depan RRI. Saya juga dalam rangka cari bensin Pak. Rumahnya mana Pak? Tegal Besar. Saya berpikir apa ngambil mobil, tak antar pulang. Ya. Saya korbankan aja. Umum nggak apa-apa ya. Saya juga tidak berani melirik dipanggil. Kok ngelirik saya terus, kan nggak enak. Akhirnya ada yang bantu Tuku Madura yang sebelah Kumu, dia keluar. Nggak enak juga. Oh, Pak Haji Hairus. Dengan cewek ya, dengan cewek. Oh ya Bu, belum namanya. Bu ini loh Bu, saya tadi untuk dorongkan dari bawah. Kenapa Pak? Katanya bensinnya habis. Butuh berapa sih Mbak? Ya pokoknya hidup saja. Akhirnya dengan pertolongan Allah melalui warung Madura di dekat rumah itu diistilah bensin bukan 1 liter, separuh liter. Saya tidak tahu bisakah dia nyampe ke Tegal Besar atau tidak. Saya sebenarnya mau nawari. Ayo ikut ke umum. Nanti dia diantar Ustaz dia. Itu saya sebenarnya. Mungkin. Ustaz ini sambil menunggu jamaah. Jelas ini dampak bensin. Saya tidak tahu apakah tidak ada pasokan bensin yang dari Surabaya. Apakah bensin itu hanya yang dari Depo Banyuwangi, itu bukan urusan saya. Akhirnya saya hanya menyimpulkan bahwa pengajian Ahad Ceria ini juga terdampak oleh penutupan komite. Ketiga, yang terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksana pengajian ini. Dari semuanya yang saya sebut tadi, dan tidak mungkin saya sebut satu-satu, nanti Ustaz Nur Soleh kita kebagian waktu. Nasrul minallah wa fatul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hairus yang telah mengisahkan pertolongan beliau atas orang yang kehabisan bensin. Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita ikuti bersama pengajian Ahad Ceria, pengajian umum Ahad Ceria. Karena ini ada Pak Komar, termasuk beliau yang membidani kegiatan ini dulu. Jadi kalau keliru tidak enak dengan beliau. Pengajian umum Ahad Ceria yang menghadirkan pembicara spesial. Memang bidangnya beliau ini adalah bidang haji. Beliau adalah Ustaz Haji Nur Soleh, SPD MPD, Kasih Haji dan Umroh, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Kita tahu Bapak Ibu, saya ngintip-ngintip program kemarin lusa 2 hari yang lalu Kementerian Agama Kabupaten Jember kerjasama dengan PSI
menyelenggarakan sosialisasi perencanaan ibadah haji yang aman dan terencana. Karena haji ini unik, kadang-kadang direncanakan tidak segera berangkat. Malah ada yang tidak direncanakan tiba-tiba berangkat di hari ini. Nah, oleh karena itu bagian daripada hasil sosialisasinya juga kita mintakan ke beliau untuk dibocorkan kepada jamaah pengajian umum Ahad Ceria ini. Karena judul pengajian kita atau tema yang disiapkan adalah haji dalam perspektif fikih dan regulasi. Nanti bagaimana kita tengok regulasi haji tahun 2026 itu, yang walaupun menurut Pak Sarkoso kemarin regulasi 2026 itu belum ada, tetapi siapa tahu beliau membocorkan sekarang. Alokasi waktunya 1 jam dari menit ini kepada Ustaz Haji Nur Soleh, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Sumbersari, wabil khusus Bapak Ketua Profesor Heru Salikin yang tadi pagi-pagi sudah sodakoh membantu. Itu pahalanya luar biasa tadi. Beserta segenap jajarannya yang saya hormati, tadi disebutkan juga dari Aisyah BPN Sumbersari juga. Yang saya hormati dari unsur-unsur yang lain, ada dari SD Muhammadiyah dikawal oleh kepala sekolahnya, lama-lama di Pak Wasid ya, karena saya pernah menjadi pengawas PAI di Kecamatan Sumbersari. Bapak dan Ibu para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mendapat nikmat yang agung bisa hadir di majelis pengajian umum Ahad Ceria yang dilaksanakan oleh PJM Muhammadiyah Kecamatan Sumbersari. Kenapa saya katakan nikmat? Salah satu yang di-share oleh Pak Anur, orangnya yang mana saya tidak tahu. Beliau menukil salah satu hadis, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Mungkin ini juga bisa kepada barang siapa yang menempuh, menelusuri jalan menuju majelis ilmu, maka sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah memudahkan bagi dia jalan menuju surga.
baik surga akhirat maupun surga dunia. Pagi-pagi dapat kopi itu surga juga. Dapat bisa melami kacang rebus dan sebagainya. Yang terpenting kita bisa hadir di sini berarti kita dalam keadaan sehat wal. Ini merupakan nikmat Allah yang patut kita syukuri. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa ashabihi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tadi juga kaget di perjalanan. Ternyata terjadi penumpukan di beberapa titik lokasi pom bensin, mulai dari Bangsal Sari, kemudian di Dukung, itu luar biasa, kemudian di timurnya Polres, kemudian saya lihat segitu di mobil, untung tinggal 2 strip. Kalau hanya 1 strip, bisa jadi nanti mogok di tengah jalan. Ya kalau sepeda motor bisa didorong. Jadi mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama, gitu ya. Mudah-mudahan bisa segera diantisipasi oleh yang berwenang. Sebab susah kita juga. Susah juga kita. Pak Profesor Khairus ini kalau sampai tidak dapat bensin, beliau tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai dosen. Saya setiap hari lokasi kerjanya kurang lebih 23 atau 25 kilo. Ini kalau harus antri di pom itu mestinya jam 7.30 sudah sampai di kantor, bisa jadi jam 8 atau jam 9. Oleh karena itu mudah-mudahan ini segera diantisipasi oleh pihak-pihak yang berwenang sehingga kebutuhan masyarakat kita yang berupa BBM ini dapat terpenuhi dengan lancar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan tema pengajian umum kita pada hari ini, salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah tempat ibadah yang dibangun pertama kali lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin adalah Bakkah atau Ka'bah mubarakan yang penuh berkah, yang penuh barokah, wa hudal lil alamin. Jadi rumah ibadah yang pertama kali dibangun itu adalah Ka'bah. Mulai zaman nabi-nabi terdahulu, kemudian Ka'bah ini direnovasi oleh Nabiullah Ibrahim alaihis. Sehingga kalau kita ke sana, di dekat Ka'bah itu ada tempat yang namanya Maqam Ibrahim. Itu adalah ada napak tilas kaki dari Nabi Ibrahim ketika merenovasi Ka'bah. Kemudian di sebelah Ka'bah ada juga satu tempat yang disebut dengan Hijr Ismail. Konon kalau Ismail kelelahan oleh Nabi Ibrahim diistirahatkan di tempat itu, di Hijr Ismail. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail selesai merenovasi Ka'bah, diperintah oleh Allah untuk memanggil. Kemudian di Al-Quran itu disebutkan wa'adzin bin nasi bil haji
ya'tuka rijalau wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amyaq. Wa azin, dan undanglah, panggillah, undanglah manusia itu bil haji, untuk melaksanakan ibadah ya'tuka rijalau wa ala kulli dhamiri, dan sehingga dari undangan itu kemudian manusia-manusia itu berbondong-bondong, ada yang berjalan kaki, naik unta, yang disebut dalam Al-Quran wa ala kulli dhamir. Mungkin masa itu adalah kendaraannya adalah unta. Kalau sekarang macam-macam pesawat terbang. Ya'tina min kulli fajjin amik, yang akan datang dari seluruh penjuru dunia. Sehingga dari ayat ini ulama menjelaskan bahwa yang datang ke sana adalah orang-orang yang memang mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika seorang haji berikhram, salah satu doa yang dibaca adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ini terkait dengan haji, historinya seperti itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian haji itu seperti apa sih? Apalagi baru-baru ini viral ya, ada pasangan suami istri yang terpisah, anak dan orang tua terpisah modern, bahkan terpisah mati. Haji ini kalau di terminologikan ya, dalam Fathul Qorib itu wahwa lughatan al-qasdi. Haji itu arti secara bahasa adalah sengaja. Wa syar'an qasdul baiti lin nusuk. Sedangkan terminologi berdasarkan syariat, haji itu adalah sengaja pergi ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Tanda kutipnya seperti itu. Sengajanya untuk menunaikan ibadah haji lin nusuk. Sehingga kalaupun pergi ke sana tetapi mungkin untuk berdagang atau bekerja, masih diperlukan banyak tenaga kebersihan. Kalau yang mereka lakukan hanya seperti itu, tidak dinamakan haji. Maka haji itu lintusuk. Sengajanya dari berbagai penjuru dunia tadi lintusuk untuk menunaikan ibadah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian kalau kita merujuk lagi firman Allah dalam surat apa saya lupa. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa kalau di garis besar yang diberi kewajiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji adalah man istata'a ilaihi sabila. Bagi mereka-mereka yang memang mampu perjalanan menuju ke sana, menuju ke Baitullah. Iya, kita meyakini bahwa haji itu rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima, betul Pak ya? Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Kalau di redaksinya wahidul baiti wa shaumi Ramadan. Tetapi kemudian ulama bersepakat bahwa haji itu rukun Islam yang kelima. Kemudian di ayat tadi digariskan man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu saja. Sehingga walaupun merupakan rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan.
kita tidak sholat dosa. Ya, karena sholat itu adalah rukun. Kemudian punya harta mencapai 1 nisab, tidak mengeluarkan zakat juga dosa. Bulan Ramadan tidak berpuasa juga dosa, kecuali wanita-wanita yang berhalangan. Tapi haji ini kalau memang tidak istitoah, tidak dosa walaupun itu wujud. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sehingga kemudian di dalam Fathul Qorib misalnya, wajibnya haji itu adalah bagi yang memang memenuhi syarat. Wasyaro itu wujubul haji sab'atu asya. Syarat-syarat manusia itu diwajibkan untuk menunaikan haji itu adalah 7, ada 7. Yang pertama al-Islam. Haji hanya diwajibkan bagi seorang muslim atau muslimah saja. Istitoah tapi bukan muslim, maka tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Yang kedua al-bulugh. Al-bulugh ini balik, bahasa fikihnya balik. Nah, indikator-indikator balik itu kalau di koridor fikih, ya, ketika laki-laki sudah mimpi basah, ya. Padahal saya dulu tidak pernah mimpi basah. Indikatornya kan seperti itu. Kalau wanita sudah mengeluarkan darah, itu koridor fikih. Tetapi kalau kita konversikan ke perkembangan manusia, saya menyebutkan bahwa balik itu ketika manusia sudah masuk pada fase usia remaja, itu sudah balik. Sehingga menurut saya, kalaupun belum mimpi basah, tapi sudah tubuhnya ada tanda-tanda masuk pada usia remaja, ini sudah balik. Seingat saya tadi sampai usia 15 tahun belum pernah mimpi basah. Tetapi tubuh saya ini sudah menunjukkan fase-fase remaja. Apa ciri-cirinya? Kalau laki-laki tumbuh janggut, suaranya akan membesar. Itu berarti sudah balik, walaupun belum pernah mimpi basah. Ada lagi yang sangat pemalu, sampai umur 20 tahun itu belum pernah mimpi basah, belum pernah pacaran juga. Tapi sudah umur 20 tahun. Apakah dia itu tidak balik? Balik. Itu pada laki-laki. Kalau pada wanita, di antaranya itu, yaitu tadi keluar. Ya. Tetapi bukan berarti wanita yang belum pernah mengalami menstruasi itu tidak balik. Bukan berarti begitu. Ketika badannya sudah menunjukkan fase-fase remaja, maka seorang wanita itu juga sudah balik, ya. Sudah buluk, sudah balik. Mungkin ibu-ibu lebih tahu sendiri, kalau saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, wal aqlu. Tidak hanya cukup muslim balik, tetapi al aqlu, akil, ya. Akalnya sehat. Sehingga seandainya ada muslim karena orang tuanya Islam, ibunya Islam, ya, sudah balik juga, usianya sedang bebas, tapi tidak akil. Apa ada akil itu? Akalnya enggak 100%, kan ada seperti itu.
anaknya orang kaya, sawahnya 5 hektar, bapaknya Muslim, ibunya Muslimah, otomatis anaknya juga KTP-nya Islam. Tetapi tidak 100%. Maka kewajiban terkait dengan haji ini menjadi gugur. Kemudian berikutnya wal hurriyah. Hurriyah itu merdeka. Insya Allah sekarang ini sudah semuanya hurriyah. Tidak ada sistem perbudakan. Kemudian wawujudus jadi. Ada samunya. Ada samunya. Ini terkait dengan istitoah. Yang 4 tadi, Muslim, kemudian balik, kemudian akil dan hurriyah. Jika yang terjadi sebaliknya, maka tidak ada kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian wujudus jadi, ada sangunya. Ini berkaitan dengan biaya, dengan ongkosnya, dengan biaya yang digunakan untuk melaksanakan ibadah. Yang pertama adalah ongkos pelunasannya, pendapatan pelunasan. Kadang-kadang masyarakat kita itu tidak hanya memikir ongkos pelunasan, dihitung-hitung selamatnya Pak, oleh-olehnya. Belum sudah menghitung-hitung sehingga dibayangkan, saya tidak mungkin mampu. Pelunasannya 61 juta. Selamatannya 100 juta dengan oleh-olehnya. Justru selamatan dan oleh-olehnya itu ternyata lebih tinggi. Ada jamaah haji tahun kemarin ini yang menyampaikan ke saya, bulannya kan Pak, persiapan di LBD kok 200 juta. Oh, maksudnya banyak. Kan cukup pelunasan 33 juta sekian. Oh, ini Pak, mohon pada kiai naksa, nyapis. Oh, ternyata itu seperti itu. Padahal mestinya yang utama bisa melunasi terlebih dahulu. Yang lain, kalau alam disawakan, ada yang seperti itu. Jadi masyarakat kita tidak bisa, bukan tidak bisa melunasi, tapi tidak mau melunasi karena itu. Nanti selamatannya berapa? Nyembelih kambing. Padahal selamatan haji tidak harus nyembelih. Saya ingat Pak, karena kesibukan juga ya, tahun 2023 itu berangkat ke Tanah Suci sebagai petugas. Kalau petugas kan, teman saya tuh bilang, kamu itu petugas nantinya nggak sah. Kok bisa nggak sah? Iya, nggak sabarkan. Saya pikir kalau saya undang kepala teman-teman kantor, selamatkan. Ya, saya berpikir kaitan dengan niat juga ya. Saya tidak usah pamer. Waktu itu saya di desa itu ada rutinan malam Jumat itu yasinan ya. Sampai giliran yasinan diniatkan selamatan. Ya teman-teman saya itu, ini kapan selamatan ini kok gak undang-undang? Mari yes. Kalau kita berpaku ke situ, ya tentu biaya yang kita mungkin sebagian orang menganggap, dan itu di masyarakat kita seperti itu. Ada juga jamaah haji yang cadangan Pak. Kita beritahu Pak, 3 hari lagi berangkat, belum selamatan Pak. Hitungannya belum. Saya bilang nih Pak, ketika panjenengan berangkat di desa itu kadang-kadang kalau ada jamaah haji berangkat, keluarganya ada yang mendoakan kan gitu. Mungkin baca yasin, baca zikir-zikir tertentu. Pak, nanti kalau jenengan berangkat, mungkin keluarga ada yang ngaji tiap malam atau seminggu sekali, itu sama dengan selamatan. Malah lebih hemat, nggak usah berkati, nggak usah ngasih. Jadi wujud jadi di sini
yang utama adalah bahwa diwajibkan haji itu apabila memang mampu untuk pembiayaan besar. Kalau di negara kita berarti mampunya itu dihitung ya harus daftar dulu kan gitu. Setoran awal dulu, sekarang ini 25 terlepas dari antrian yang cukup panjang. Antriannya saat ini 34 tahun. Jadi kalau sekarang tahun 2025 dengan baru daftar, ya, itu estimasi datanya berarti tahun sekitar 59 ya Pak. Tapi itu syarat awal, ya, syarat awal. Yang 2025 kemarin itu jamaah haji yang berangkat pendaftaran mulai bulan Maret sampai dengan pertengahan Agustus 2012, 13 tahun. Insya Allah 2026 ini yang berangkat pendaftaran pertengahan Agustus sampai dengan November 2012. Lama Pak ya. Saya dulu daftar porsi haji bersama istri itu tahun 2013, pertengahan 2013. Itu kalau dicek di Haji Pintar, itu estimasi keberangkatan masih tahun 2029. Ya, padahal daftarnya 2013. Ini terkait dengan antrian haji. Kemudian warrohilah, wujudur rohilah. Ada kendaraan. Kalau di Fathul Qorib itu bisjero'in al-istijain. Baik itu dengan membeli, karena orang sana mungkin hutangnya membeli al-istijain atau menyewa. Kalau kita yang jelas menyewa. Menyewa apa? Menyewa kapal. Jadi ketika ada fasilitas untuk penerbangan menuju Arab Saudi, itu berarti salah satu syaratnya terpenuhi. Kemudian wa tahliyatut thoriq, perjalanannya aman, wa imkanul masir, dan memungkinkan untuk menempuh perjalanan. Kemudian dari 7 ini Bapak Ibu, mulai Islam, balik, akil, kuliah, sampai dengan imkanul masir ini kemudian untuk mengatur pemerintah membuat regulasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah. Regulasi utamanya saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Ini mengatur mulai penyelenggaraan dan sebagainya. Mengatur mulai pendaftaran, pihak-pihak yang terlibat, dan sebagainya. Ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 berlaku sampai saat ini. Tidak tahu bulan depan. Mungkin Pak Jenengan sudah mendengar bahwa tahun depan penyelenggaraan haji akan ditangani oleh Badan Penyelenggara Haji BPH. Sehingga bulan depan ini saya nggak jelas Bapak Ibu. Ya. Apakah masih tetap dikasih PHU atau seperti apa? Ini masih belum jelas. Ini menunggu informasinya di awal Agustus nanti RUU terkait dengan haji akan disahkan oleh BPH. Tapi yang jelas saat ini ya, regulasi utama terkait dengan penyelenggaraan haji adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Kemudian didukung oleh PP 79 dan seterusnya oleh PNA, peraturan agama ataupun keputusan BPHU yang kemudian mengatur secara teknis bagaimana pendaftaran. Misalnya pendaftaran ya, terkait dengan gulung tadi dibatasi oleh PNA bahwa pendaftaran haji bisa dilakukan apabila
seseorang sudah mencapai usia 12 tahun. Kalau dulu boleh 5 tahun daftar haji boleh. Tapi PNA yang sekarang, PNA nomor 13 tahun 2022, ini menyatakan bahwa pendaftaran haji itu bisa dilakukan ketika seseorang sudah mencapai usia 12 tahun minimal. 12 tahun kurang 1 hari bisa tidak? Tidak bisa. Karena apa? Karena semuanya di era digital ini sudah menggunakan aplikasi. Dan aplikasi itu jujur. Nggak seperti kita ya. Kadang-kadang ada bentroknya. Ya. Aplikasi ini jujur. Kurang 1 hari nggak mau. Tidak masuk. Saya pernah ada jamaah 2024 itu masuk Jawa. Pak, ibu saya berapa? Saya mau mengusulkan penggabungan. Ternyata setelah saya cek porsinya 5 tahun tapi kurang 2 bulan. Maksa Pak, ini 5 tahun Pak. Iya tapi kurang 2 bulan. Ya tapi kan 5 tahun. Ya karena maksa. Ya sudah coba kita masukkan nomor porsi yang mau digabungi sama porsi yang akan menggabung mendapat. Ya, ini aplikasi itu. Jadi secara teknis regulasi itu akan disusun dalam rangka mendukung Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Ini detail sekali biasanya terkait dengan regulasi itu. Ada regulasi yang mengatur tentang KPIHU misalnya. Jadi di haji itu ada kelompok namanya KPIHU. Kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Insya Allah keluarga besar Muhammadiyah ini punya KPIHU. Ketuanya Pak Haji Joko. Ada Pak Ali Fauzi juga ya, dan teman-teman yang lain. Ini kemarin berapa yang berangkat? 30 berapa ya? 38. Mudah-mudahan di tahun 2026 nanti ya, lebih banyak. Bapak Ibu di sini ada yang kira-kira berangkat 2026? Jadi ada juga kemarin lunas Pak. Lunas tapi pendaftaran 23 Agustus 2012 nggak berangkat padahal sudah lunas. Kemarin yang tercover terakhir tanggal 15 Agustus 2012. Itu pun ada sebagian jamaah kita yang sudah lunas pendaftaran 2012 15 Agustus masih belum bisa. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nah, itu regulasi-regulasi yang mengatur terkait dengan penyelenggaraan. Kemudian ada juga regulasi yang disusun ditetapkan oleh penguasa di sana, pemerintah Arab Saudi yang dikenal dengan Taklimatul Hajj. Bagaimana penempatan kendaraan, penempatan Arafah, penempatan di Mina, kemudian akumulasi hotel dan sebagainya itu ya, tidak lepas dengan aturan yang dibuat oleh mereka yaitu Taklimatul. Bapak dan Ibu yang dihormati, kemudian terkait dengan yang utama dalam haji. Kita mengenal ada istilah rukun haji, ada istilah wajib haji. Ada arkanul hajj, ada wajibatul hajj. Ada rukun-rukun haji. Ini yang perlu kita pahami. Apalagi ketika terjadi seperti tahun 2025 di mana satu kloter bisa terpisah menjadi 10 hotel atau 15 hotel. Bahkan lebih. Maka
jika terjadi seperti ini, sangat penting sekali jamaah itu mempunyai kemandirian dalam hal manasik haji. Ada beberapa jamaah tahun 2025 itu cadangan naik di sana. Ada 2 orang, 7 orang, 10 orang. Alhamdulillah yang seperti ini dari awal sudah siap mandiri, sudah siap tidak kumpul dengan temannya. Ada yang tergabung KPIH karena sudah menjadi cadangan naik, artinya di sana tidak kumpul, tetapi sudah siap mandiri. Nah, bagi jamaah seperti ini sangat penting sekali memahami arkanul hajj, wajibatul hajj, larangan-larangan hajj. Ini dipahami secara baik sehingga nanti ibadahnya di sana menjadi sempurna. Arkanul hajj itu yang pertama, al-ihramu ma'aniyah. Ini penting sekali. Ihram, melakukan ihram disertai dengan niat. Ihram ini ditandai dengan memakai pakaian ihram. Bapak Ibu, kalau bapak-bapak ini pakaian ihram itu hanya dua lembar kan gitu. Ada yang dipakai ke bawah, menutupi bagian bawah, dibikin sarung, ada yang menutupi bagian cukup 2 lembar. Dan tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Semua pakaian yang berjahit ditanggalkan, termasuk pakaian dalam. Ini yang perlu hati-hati ketika Bapak itu memakai pakaian itu. Ya, jangan sampai melorot. Tapi kan sekarang sudah banyak tutorial bagaimana memakai pakaian ihram yang aman. Walaupun untuk pencolotan tidak khawatir terlepas. Karena banyak tutorial seperti itu. Kalau dulu jamaah-jamaah kita itu untuk biar aman, maka mereka memakai sabuk, tapi sabuknya khusus sabuk ihram, dikemas sedemikian rupa sehingga tidak ada jahitan. Karena memakai pakaian yang berjahit itu merupakan salah satu larangan dalam ihram. Bagaimana kemudian kalau membawa tas? Tas yang termasuk pakaian itu apa saja, Pak? Ini baju ya, ini pakaian. Otomatis kalau ihram memakai baju bagi laki-laki tidak boleh karena termasuk larangan. Kaos dalam juga berjahit, baju, celana, sarung juga. Kemudian kita tinggal juga tas, kira-kira termasuk pakaian atau bukan? Tas. Jamaah haji itu kan harus bawa tas kemana-mana. Tas apa namanya? Tas paspor. Tas bukan bagian dari pakaian. Sehingga tas itu tidak dalam kategori lubsul mahid, tidak dalam kategori memakai pakaian yang sepatu. Bapak Ibu pakaian apa aja? Pakaian. Maka hati-hati. Yang paling aman bapak-bapak itu kalau ihram memakai sandal jepit, paling aman juga. Mau hilang pasti kepikiran. Tapi kalau sandalnya bagus, mereknya merek Batam, harganya 200.000. Ini tak berjaya Pak, lima semua. Juga lain Pak tawaf terikat. Tapi kalau jepit kan enak. Nah, harganya 10.000. Ya, kalau perlu di sana itu bawa 5 pasang. Saya kemarin membawa 2 pasang, kalau bilang aman kembali ke tanah air tetap 2 pasang. Di ihram ini memakai pakaian ihram ma'aniyah ya, dilakukan dengan teknis-teknis tertentu yang diatur oleh syariat. Kemudian yang kedua, wal wukufu bi Arafah. Wukuf di Arafah. Sehingga jamaah haji ketika melaksanakan puncak hajinya, disebut puncak haji. Nah, di puncak hajinya itulah amalan. Wukuf di Arafah
terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf di Arafah itu hanya khusus dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tetapi penyiapannya karena jamaah haji itu di sana jutaan, maka mobilisasi perlu dilakukan sebelumnya, sebelum tengah hari pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah itu mulai ada pergeseran dari Makkah untuk menuju Arafah dalam rangka melakukan wukuf. Nah, ketika mobilisasi ini, disinilah saat inilah pada jamaah haji itu melakukan ihram untuk haji. Al-ihramu ma'aniyah. Al-ihramu ma'aniyah di sini pada tanggal 8, apakah itu pagi, siang atau malam hari. Kemarin konon sampai malam hari. Nah, di sini ada beberapa hal teknis yang juga perlu dipahami oleh jamaah. Berarti Bapak dan Ibu, kalau sudah niat haji, sudah ihram haji, labbaik Allahumma hajjah, atau nawaitul hajjah wa ahramtu bihi, semua larangan-larangan haji itu sudah berlaku bagi bapak-bapak. Tidak boleh memakai pakaian yang dijahit, tidak boleh menutup kepala. Topi itu larangan atau bukan, Pak? Larangan. Kopiah larangan juga. Kemudian surban larangan. Nah, ini ada terjadi ketika di Arafah, ketika di Mina. Itu jamaah haji menggunakan sebagian pakaian ihramnya untuk menutup kepala ketika tidur. Ini masuk larangan bukan? Larangan ya, masuk larangan. Ketika tidur, ya mungkin sudah dan sebagainya, baju ihram yang bagian atas ini ada yang digunakan untuk menutup kepala. Ini tidak boleh, termasuk melanggar larangan ihram. Kena dam. Ibu-ibu membuka kaki boleh apa enggak? Kalau ibu-ibu larangannya itu tidak menutupi wajah dan telapak tangan. Yang lain berarti harus tertutup. Ada lagi yang seringkali dilanggar oleh jamaah kita, terutama ketika baru datang di kota Mekah. Ihram untuk umroh biasanya, baik yang dari Madinah maupun dari tanah air langsung ke Mekah. Lebih-lebih yang gelombang 2 di Indonesia. Gelombang 2 itu jamaah haji sudah menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Kemudian nanti ketika pesawat itu melintas di Yalamlam, nah, ada komando dari pemilik untuk niat ihram untuk umroh wajib. Nah, ini kadang-kadang karena dari kendaraan itu tidak langsung ke Masjidil Haram, tapi ke hotel dulu istirahat. Jamaah mandi. Mandi karena posisi sudah niat ihram. Maka jangan sampai terjadi mandinya ini menggunakan sabun yang punya aroma wangi. Ini juga seringkali tidak dipahami oleh jamaah. Jadi larangan untuk menggunakan wangi-wangian itu semua yang menghasilkan aroma wangi. Apakah itu sabun mandi, kemudian minyak angin, apalagi. Biasanya kalau kita itu, apalagi yang usianya lansia, fresh care, minyak angin. Nah, ketika sudah niat ihram untuk umroh maupun haji, ini termasuk larangan. Kemudian wat-tawafu bil bait, tawaf di Baitullah. Saya yakin warga Muhammadiyah ini mungkin sudah sering umroh atau bahkan yang pernah haji.
terkait dengan tawaf ini sudah paham, sudah jelas. Tetapi kita perlu saling mengingatkan. Ada beberapa hal jamaah kita itu karena tidak mengertinya. Melakukan tawaf tidak sempurna. Tawaf itu Ka'bah di mana, Pak? Posisi Ka'bah di sebelah kiri. Saya melihat, memperhatikan ketika di sana itu banyak jamaah yang tawaf ya, karena keinginannya menggebu-gebu dari tanah air. Aku pokoknya itu nyekel di Ka'bah agar aswad dan sulit. Ya. Sehingga dia berusaha untuk mendekat ke Ka'bah, ke Baitullah, tujuannya ingin menyentuh dinding Ka'bah. Ka'bah itu wangi apa tidak? Wangi, harum, termasuk larangan. Kemudian ketika jamaah tawaf menyentuh Ka'bah, Ka'bah itu posisinya di depan apa di samping kiri? Di samping kiri. Ini seringkali dilupakan. Ada juga yang pengen viral, ya. Sambil tawaf bawa HP, ya. Selfie, Ka'bah guys, atau video. Ya. Kemudian Ka'bah difoto. Nah, hal-hal seperti itu boleh dilakukan, tetapi selesaikan dulu tawafnya sampai 7 kali. Kemudian ketika melewati Hajar Aswad atau garis yang sejajar yang ditandai dengan lampu warna hijau. Tawaf itu kan misalnya Hajar Aswad putaran sampai Hajar Aswad lagi. Kemudian ketika pertama ngadep Bismillahirrahmanirrahim, istilah. Kemudian ketika putaran berikutnya kedua, 3 sampai 7 cukup menoleh, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada jamaah yang belum nyampe garis sudah noleh Bismillahirrahmanirrahim. Padahal sudah diberi tanda batas searah dengan Hajar Aswad atau lampu berwarna hijau. Banyak jamaah kita yang seperti itu. Oleh karena itu manasik haji itu sangat penting. Sangat penting dipahami oleh semua jamaah. Kendala kita kadang-kadang jamaah itu kalau manasik tidak hadir. Karena manasik itu dilaksanakan di hari kerja, apalagi di KUA. Berarti Bapak itu yang profesinya sebagai ASN. Izin dari kepala sekolah tidak diizinkan, ya. Oleh pimpinan instansi tidak diizinkan karena dianggap mengganggu tugas. Ada yang seperti itu. Sehingga jamaah ini tidak memiliki bekal yang banyak terkait dengan melaksanakan manasik haji secara sempurna. Ya. Kemudian apalagi terkait dengan tawaf ya, yang seringkali salah tapi kaprah, termasuk selfie tadi. Ya. Yang sering selfie itu bapak-bapak apa emak-emak? Ini kan sudah dapat informasi ilmu. Jadi kalau jenengan nanti tawaf apakah itu haji atau umroh, selesaikan dulu 7 putaran baru boleh mau selfie. Kemudian tawaf itu salah satu syaratnya Bapak dan Ibu adalah suci dari hadas dan najis. Loh, tengah-tengah tawaf kentut. Para Muhammadiyah itu kan kentut batal Pak? Batal ya, sama ya. Kalau masalah menyentuh kulit sepatu istri ya, itu kan kita intikal mazhab di sana. Ya, bagi yang meyakini bahwa menyentuh istri atau suami di batas untuk kita intikal. Tapi kalau kentut kan nggak bisa intikal. Oh ini masalah. Karena harus
berwudu terlebih dahulu. Sementara mencari toilet tidak semudah mencari di umum, yang kerumunannya tidak begitu padat, sebenarnya harus keluar. Nah, jika terjadi seperti ini kadang-kadang juga salah karena pemahaman Quran. Misalnya 3 putaran nyampe Hijir Ismail ketut. Ini nanti ngulangnya kembali ke Hajar Aswad untuk putaran ketiga atau melanjutkan dari Hijir Ismail? Dari Hajar Aswad, Pak. Ya. Tawaf putaran ketiga. Nyampe Hijir Ismail ketut. Berarti dia harus keluar, berwudu dulu. Putaran ketiga diawali dari Hajar Aswad. Ini banyak yang keliru. Karena tentunya itu di Hijir Ismail atau di Rukun Yamani, kan hampir Pak ya, diteruskan dari Rukun Yamani. Maka harus diulang dari Hajar Aswad. Putaran ketiga dan seterusnya. Ini banyak yang terjadi. Tawaf itu Bapak dan Ibu, ada penulis buku namanya Agus Mustafa. Agus Mustafa itu pernah menulis buku judulnya Putaran Energi Ka'bah. Ya. Jadi beliau menceritakan bagaimana kuatnya energi Ka'bah itu untuk mengabulkan doa seseorang. Dia menganalogikan kalau bapak-bapak itu ngetap uli, di bawah itu kan ada apa namanya, baut Pak ya. Bautnya uli itu untuk memasang kembali biar seken, biar kuat, itu putarannya ke kiri atau ke kanan? Baut Pak, baut uli Pak, ke kiri ya. Ya, kalau dari atas ke kanan kan ya. Dengan pernah nyetak uli atau pernah sering Mbak dia nyetak uli, tapi tidak pernah tahu bagaimana bibirnya itu nyopot ya. Itu ke kiri ternyata. Saya telah membaca buku itu, saya coba, tiba-tiba ini dari bawah itu untuk menaikkan dari bawah ke atas itu putarannya ke kiri. Agus Mustafa itu menganaliskan seperti itu. Sehingga tawaf di sekitar di Baitullah itu putarannya ke kiri. Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Itu diantaranya teorinya untuk mempercepat ke atas itu putarannya ke kiri. Dan luar biasa Pak. Jadi kan kalau di sana jangan macam-macam doanya. Ya Allah, istri 2. Ya Allah, jangan Pak. Satu aja tidak bermasalah ya. Betul-betul tepat yang saja. Saya cerita ya, 2023 itu ada jamaah yang minta tanasul karena sakit. Dari Mekah, waktu itu kita belum ke Madinah. Tapi minta tanasul karena sakit. Di sana itu tidak bisa napa-napain. Ya, lansia. Hanya bisa tawaf yang wajib itu karena diantar oleh yang muda-muda di kawah. Tapi selebihnya banyak dilakukan di taman sehingga jenuh. Nah, jamaah-jamaah ini yang lansia sakit minta tanasul. Tapi kemudian setelah kita mengajukan, ternyata jawabannya tidak ada seat kosong. Sehingga tidak bisa dipenuhi. Ada lansia sudah ingin pulang. Jika waktu itu, ya Allah, saya sendiri menangis. Kasihan melihat jamaah-jamaah yang sakit, ingin segera pulang, ingin segera kumpul keluarga, tapi tidak bisa. Saya kemudian ke Baitullah, ya, ke Sunnah di situ, sambil berdoa, ya Allah, saya sebut Pak ini, Bu ini. Yang lain saya ingat Pak Swadi. Pak Swadi itu lansia, ingin segera pulang. Mohon diberi keterangan ya Allah. Yang tadi saya sebutkan. Alhamdulillah
yang sakit diberi sembuh. Cuma yang enggak saya sebut namanya, karena ketika itu sehat, ini malah sakit. Itu saya percaya, itu memang betul-betul luar biasa. Ya, betul-betul luar biasa. Saya 2023 ini kekurangan saya, Pak. 2023 itu kendaraan saya Avanza. Catnya itu Pak Wasit. Apa itu? Mengelupas ya, kerowong-kerowong. Saya pernah tahu waktu itu. Ya Allah, saya ini berjabat di kemenangan. Mobil saya itu kerowong-kerowong. Ya, jadi kan beri yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian saya dirotasi ke kasih haji, ya, saya ngajukan ke BSI, dituruti. Alhamdulillah. Ini tidak diberi yang baru tapi dipinjami. Betul Bapak Ibu. Jadi kalau ke Baitullah dengan doanya yang baik-baik. Mungkin doakan untuk dirinya sendiri, untuk anak cucu dan sebagainya. Pokoknya yang baik-baik. Gak usah yang neko-neko. Gak usah neko-neko. Ya Allah, istri kita ya Allah. Cito bingung. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian Pak ini waktunya juga terbatas. Wasya'yu bainas Shafa wal Marwah. Yang ini Bapak dan Ibu tidak diharuskan suci dari hadas kecil. Sehingga ketika jamaah ini melakukan sa'i, ini walaupun dalam keadaan tidak berwudu, ini sa'inya tetap sah. Shafa Marwah dihitung 1 kali putaran. Kemudian Marwah Shafa 2 kan gitu ya. Terus Shafa Marwah Shafa, terus terakhir nanti di Bukit Marwah. Ini ilmunya seperti itu. Ada jamaah yang karena kurang informasi dianggap seperti tawaf. Sa'i itu adalah Shafa Marwah Shafa. Sehingga dianggap Shafa Marwah Shafa satu putaran. Ya. Ada yang seperti itu. Kok ditanya oleh suatu, kamu kok bisa ketinggalan dari temannya? Iya Pak. Loh, kamu tadi sa'inya bagaimana? Shafa Marwah Shafa 7 kali PP Pak. Wah betul ini ya. Padahal kalau kita lakukan 1 Shafa Marwah Shafa sampai 7 kali, itu kurang lebih 3,5 kilo. Kemudian jika ternyata PP, berarti 7 kilo. 7 kilo. Nah, makanya ilmu manas itu penting. Kalau di jamaah kita yang tergabung di KBIU, ini keunggulannya di sini Pak. Di KBIU itu dilakukan manasik lebih dari 6 kali. Di KUA kan hanya 6 kali. Itu pun materinya terpotong, ada teknis penyelenggaraan, ada kesehatan dan sebagainya. Di KBIU itu aturannya sebenarnya minimal 15 kali, tapi rata-rata jumlah itu minimal 10. Waktu yang lebih banyak. Ini keunggulannya di situ, sehingga dengan lebih sering ini menjadi kesiapan jamaah lebih mandiri dalam melaksanakan ibadah haji di sana. Kemudian tahallul ini bisa tahallul, istilahnya al-halqu al-taksir. Tahallul itu berarti lepas dari pakaian ihram, berarti sudah selesai melaksanakan rangkaian hajinya atau umrohnya. Itu tahallul. Kita ini dengan al-halqu al-taksir, dengan mencukur. Al-halqu itu mencukur habis, ya, gudul. Al-taksir atau memotong saja, minimal 3 helai. Nah, tahallul ini ada 2 istilah Pak. Ada 2 istilah. Ada tahallul awal yang dilakukan di Mina ketika seseorang tanggal 10 melontar jumroh Aqobah. Kemudian melakukan tahallul, namanya tahallul awal. Lepas dari larangan ihram.
kecuali satu, yaitu hubungan suami istri. Jadi pakaian ihramnya bisa diganti dengan sarung, dengan celana, dengan pakaian biasa, sudah boleh menggunakan topi, kopiah dan sebagainya. Itu setelah melakukan tahallul awal. Kemudian tahallul yang kedua itu dilaksanakan ketika jamaah haji sudah selesai melaksanakan tawaf ifadah. Apa tawaf ifadah itu? Tawaf ifadah itu dilakukan biasanya oleh jamaah haji setelah pulang dari Mina. Atau sebenarnya boleh dari Wukuf langsung menuju ke Baitullah untuk melakukan tawaf. Namanya tawaf ifadah. Ini yang menjadi rukun. Yang menjadi rukun haji adalah tawaf ifadah. Tawaf yang pertama dilakukan oleh jamaah haji kita, baik yang dari Madinah, ikut dari Bir Ali, maupun yang dari Jeddah, langsung dari tanah air, ikut di atas pesawat tadi, ini tawaf kudum, tawaf untuk umroh. Yang menjadi rukun haji adalah tawaf ifadah, tawaf yang dilakukan setelah jamaah melakukan wukuf di Arafah. Tahallulnya disebut tahallul sani. Setelah tahallul sani ini, maka semua larangan ihram sudah lepas, sudah tahallul, sudah halal. Yang haram kembali menjadi termasuk yang terakhir tadi, hubungan suami istri. Saya tidak bisa membayangkan di 2023 karena saya bertugas itu nggak bareng istri kan gitu ya, telepon-teleponan, video call, terus yang bawa sama suami istri gimana ya? Guyonannya teman-teman jamaah itu Bu, dari kamar barokah kan? Iya Pak, oke katanya. Nggak tahu seperti apa kamar barokah. Banyak jamaah-jamaah 2023 cerita. Begini Pak, caranya Pak. Kalau saya diberitahu lah ya, saya bawa istri. Nah, larangan-larangan ihram ini juga ada yang salah paham Pak. Dikiranya ada juga jamaah yang mengira bahwa larangan-larangan itu mulai dari datang ke Mekah sampai pulang. Ya, 40 kilo. Ada yang masih beranggapan seperti itu. Ini gara-gara manasiknya tidak ikut ini. Padahal larangan-larangan ihram itu berlangsung ketika jamaah sudah memakai pakaian ihram. Baik ihram haji maupun ihram umroh. Ketika selesai tahallul selesai. Boleh bersahur dan sebagainya. Ada jamaah yang Pak, nanti gimana Pak ya, 40 hari nggak boleh pakai sarung. Loh, kok bisa? Bukan dilarang Pak pakaian berjahit. Saya jelaskan. Ini pentingnya manasik Bapak. Maka sangat membantu sekali keberadaan KBIH menyelenggarakan manasik yang lebih dari 6 kali. Biasanya seperti itu. Kalau di Arafah, kalau nggak salah 12 kali, dengan 12 kali. Ini penting di jamaah yang mandiri. Jamaah yang mandiri. Sebab kalau di sana nanti tidak punya ilmu, tidak punya bekal terkait dengan manasik, ini akan menyulitkan dirinya sendiri maupun menyulitkan petugas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, masih banyak terkait dengan ini. Tapi dalam waktu yang terbatas, untuk ini menjadi tidak tuntas. Ya. Tapi yang terpenting dalam haji itu adalah rukun haji, wajib haji, kemudian larangan-larangan haji ini. Kenapa ini penting? Karena berdampak. Rukun haji itu kalau tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah. Tidak dianggap haji tapi hanya dianggap umroh. Wajib haji jika ditinggalkan konsekuensinya adalah harus ditebus dengan dam.
Larangan juga harus dengan ada dam nusuk, ada dam bisaah dan lain sebagainya. Mungkin pada kesempatan-kesempatan lain, ya panjenengan kita semuanya bisa belajar lebih detail, apakah melalui bertanya langsung kepada pakarnya, atau melalui membaca buku, atau melihat tutorial di YouTube dan sebagainya. Maka penting sekali bagi kita ketika melaksanakan ikram, apakah itu ikram haji ataupun ikram umroh, dilakukan berdasarkan ilmunya sehingga hajinya haji sah. Sangat disayangkan ketika antrinya lama, biayanya mahal, menunggu bertahun-tahun, ternyata tidak dilaksanakan dengan ilmu, maka hajinya. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu. Menurut dia ada sesi tanya jawab. Mau dibantu atau kerja? Atau saya ini? Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini paparan kami yang sangat terbatas. Jika ini benar, semata-mata kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini salah, maka kesalahan itu karena tidak diri saya. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Nur Soleh. Bapak Ibu, penjelasan yang sangat rinci dari beliau tadi, detail, sistematis. Maka kalau kita melihat penjelasan yang baru saja beliau sampaikan, wajar apabila Ustadz Nur Soleh ini pada saat sertifikasi petugas haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, beliau dinobatkan sebagai peserta terbaik ketiga nasional. Saya endorsement, dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir ini akan banyak pertanyaan. Yakin saya. Cuma mohon maaf Bapak Ibu, semua itu berbatas dengan waktu. Saya yakin ini banyak pertanyaan cuma memang waktu jualan yang membatasi kita. Tetapi kami tidak menghalangi bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan